Hari balik petong meneh. Wis aja nulis surat. Lek ngono kene padha kesel kabeh mari perang. Nggih. Serbu dadak. Dados pasukan Mongol diserbu nggih. Pasukan Mongol ganti diserbu. Kali Mojopahit pasukan Raden Wijaya. Raden Wijaya. Nah, serbu dadak. Yo kelabakan Mas. Kapal-kapal dibakar. Kecuali kapal sini Canggu utuh enggak dibakar. Nggih beni Melayu kan ya. Tiwe setan beni Melayu ya. Cuma sing nang cedake ning berantas cedake anu Kediri lho bakar kabeh kapal. Sing bangkane nggih pasukane Raden Wijaya. Pasukan Wijaya bakar. Yo Kocar Kacir sing ora sempet mlayu ya wis mati wis. Nah, makane korban nggih kuwatan nggih. Pasukan yo akeh. Mboten korbane. Korban yo kuwatan ewon. Makane pasukan Cina kan ketir-ketir Mas, musuh dhewe kan dari bahasane dhewe kan sing ketir-ketir to. Musuh orang bumi Indonesia ya sini ketir-ketir. Sebabnya pasukan sing Mongolia ini pasukan yang pernah menaklukkan bumi Hindustan. Nanti menaklukkan dataran bumi Hindustan. Ora wedi piye lah dhisik bapake maratuane utusane diketok kupinge. Tapi diredem dihibur sama raja. Iki malah kebetulan. Jadi gua awake tok nyerah. Kalau ora nyerah tenan, cuma etok nyerah. Etok nyerah. Sing ngengken niku wau Arya Wiraraja. dugi Sumenep niku. Nah, kita tok nyerah. Oleh wong tekon. Prabu Kertanagara sudah wafat. Nggih. Nah, udah mangkat, bahasa kan mangkat. Udah mangkat. Tapi kan masih ada ahli waris. Yaitu sampean, ahli waris. Ya. Nah, itu. Tapi kita menyerah dulu. Nanti rencana selanjutnya dipikir belakangan. Iya. Akhirnya ketemu sama utusan Dari Mongol ketemu sama utusan kirim surat untuk ketemu sama pimpinan. Nah, jadi antar pimpinan sama pimpinan ini ketemu. Iya. Itu membalas surat lagi. Raden Wijaya juga membalas surat bahwa yang membawa waktu itu Ranggalawe, Lembu Sora, sama pengawal yang lain dibawa ke tempatnya tindanya pasukan Mongol tadi. Nah akhirnya ketemulah itu kedua perwira itu ketemu sama Raden Wijaya, juga minta pertanggungjawaban Raden Wijaya atas perbuatan mertuanya itu. Tapi disanggupi sama siapa? Sama Raden Wijaya. Tapi Raden Wijaya sendiri juga begini ngomong, gak mungkin saya menyerah, sedangkan saya masih di dalam kekuasaan pemerintahan lain, masih dalam cengkeraman kerajaan yang lain gitu. Yaitu gak mungkin saya menyerah. Kerajaan gelang-gelang. Loh, kerajaan nanti gelang-gelang. Pasukan gelang-gelang bro, 10.000 prajurit. Tapi yo bisa agak pasukanku saya tak gowo, ngene. Di pasukan tak gowo. Lah pasukane sampean piro? Lah Raden Wijaya ngomong pasukane mek 5.000. Iku pun kabeh mulai sini Mojopahit karo sing bantuan dari Madura. Nggih. Mek 5.000. Terus serang ngatasi.
Akhirnya rembukan antara Panglima Kemisal karo Raden Wijaya, rembukan terus wis lalu diserang. Gelang-gelang diserang. Dalam waktu dekat diserang. Wah, wis. Lalu setuju menyerang. Lo bisa Mas. Raden Wijaya baru kembali ke Majapahit. Ke Majapahit susah mana mikir mana ya apa iki ya malah ngene iki. Terus tenang jadi ada tenang ngedem-ngedemi iki kok lek berhasil kok manut aku penak ngono ya manut aku penak wis manut ya wis balik lo tak manut sampean ngono bahasane dhewe nggih. Terus Raden Wijaya ini berjanji Mas karo Arya Wirajaya berjanji mengko lek Majapahit wis ning tangane dhewe adewe menang Majapahit dibagi loro. Nah, sing kulon bagianku sing etan bagiane sampean lek di yang dimaksud etan itu sing sana Lumajang. nggih. Nah, Lumajang. Contoh akhirnya Lumajang kan tadi naik Arya Wiraraja. Kemudian penyerbuan dimulai dari darat, dari laut, dari sungai yang dimulai juga penyerangan serentak. Nah, penyerangan serentak. Jadi dari Kedaton itu semua penjuru diserbu. Jadi jangan menewaskan seluruh keluarga raja juga seperti istrinya Jakatwang juga terbunuh, patihnya terbunuh, ada raja melarikan diri akhirnya juga terbunuh oleh Raden Wijaya juga. Sampai semua habis ludes, tawanan juga udah banyak, tawanan prajurit juga banyak. Akhirnya ya berembuk lagi di situ kan udah selesai perang, sudah kalah. Iya. Kerajaan Selarang sudah kalah. Semua udah dibersihi, udah dikuasai oleh orang-orang Majapahit dan Mongol. Akhirnya berunding di situ di Kediri situ berunding lagi untuk tanda tangan menyerah. Raden Wijaya menyerah. Diminta sama perwira Kemisal untuk menulis surat menyerah. Tapi juga mempunyai akal Mas Raden Wijaya. Lah aku ya apa lek aku nyerah aku lho sing negarane wong. Ngono lho. Nggih. Aku sing negarane wong, urung nang negara iki. Aku tak mulih nang Majapahit sik. Engko tak gawe surat aku nyerah. Akhirnya balik nang Majapahit Raden Wijaya. Karo Arya Wiraraja balik. Arya balik petong meneh. Wis aja nulis surat. Lek ngono kene padha kesel kabeh mari perang. Nggih. Serbu dadak. Dados pasukan Mongol diserbu nggih. Pasukan Mongol ganti diserbu. Kali Majapahit pasukan Raden Wijaya. Nah, serbu dadak. Yo kelabakan Mas. Kapal-kapal dibakar. Kecuali kapal sing Canggu to enggak dibakar. Nggih bene Melayu kan ya. Tiwe setan bene Melayu ya. Cuma sing nang cedake nang berantas cedake Kediri ngono bakar kabeh kapal. Sing bangkane nggih pasukane Raden Wijaya bakar. Yo kok cara kacir sing ora sempet Melayu ya wis mati ngene wis. Nah, makanya korbannya nggih kuwatan nggih. Pasukan yo akeh. Mboten korbane yo kuwatan ewon. Makanya pasukan Cina kan ketir-ketir Mas. Musuh dhewe kan dari bahasane dhewe kan sing ketir-ketir to. Musuh orang berbumi Indonesia ya sini ketir-ketir. Sebabnya pasukan sing Mongolia ini pasukan yang pernah
menaklukkan bumi Hindustan. Menaklukkan dataran bumi Hindustan. Bisa dikalahkan cuma pasukan kecil. Nah, pasukan Jawa ini dulu kan astok masuk. Ndak kayak zaman saiki. Ya kan astok pinggir laut wis alas ya. Kemudian pulang. Kocar kacir pulang. Nah, pulang dengan membawa hasil rampasan yang bisa dirampas dari Kediri tadi, tapi dari Majapahit nggak ada rampasan. Sampai kembali ke Mongol, mungkin di sana udah laporan gini mungkin udah ya. Nah, dan selanjutnya yang di Majapahit udah tenang, prajurit pasukan Mongol udah pulang ke negerinya, Jayakatara udah mati, udah nggak ada lagi gangguan, baru menata lagi kerajaan Majapahit. Baru yang hutan yang terlarang tadi baru dibuka. Nah, jadilah kerajaan yang megah, keratonnya melebihi Singasari. Nah, gitu. Jadi hutan yang terlarang tadi jadi keraton. Jadi keraton di dalamnya. Karena waktu pembukaan jadi juga dibangun di sana. Sudah dibangun. Cuma setelah perang juga menempati. Nah, baru menata kerajaan, baru menyusun kabinetnya disusun, dan terutama punya undang-undang tadi. Kitab Praraton kan juga mengatakan bahwa kabinet dari Majapahit ini juga lengkap, pas sampai panglima perangnya, lalu ada pasukan lautnya juga ada. Waktu itu kedatangan panglima angkatan laut ke Buana Brang dari Malayu membawa putri Dara Petak dan Dara Jingga. Itu. Sedangkan Raden Wijaya sendiri punya istri 4. Anak-anak dari anak-anaknya Prabu Kertanegara tadi. Prabu Kertanegara sama Raden Wijaya itu sepupu. Nah, sepupu. Nah, dikawinkan sama anak-anaknya tadi. Yang dari Melayu 2 juga dikawin juga sama Raden Wijaya. Jadi istrinya 6. Nah, itu berlanjut terus sampai ketenangan lah, udah nggak ada perang. Sudah menata kerajaan lah ya. Menata kerajaan itu akhirnya Arya Wirarajali kembali ke Madura. Kembali ke Madura, udah tenang kan? Kembali ke Madura. Semua teman-temannya, semua pengikutnya yang berjasa diberikan kekuasaan sendiri. Seperti Ranggalawe diberi anugerah Adipati Tuban. Tuban. Nah, itu nanti yang jadi kan itu jadi nggak terima itu. Kemudian seperti Nambi dia jadi patih, seperti Lembu Sora dia jadi patih di Kauripan gitu. Dari Kauripan itu patih kecil, kalah sama Nambi Mahapatih sama Bumi. Iya, kekuasaannya hampir menyamai sang raja. Setelah 2 tahun berjalan, Majapahit berdiri, juga mulai meniti kayak mengembangkan negara, kawasan. Juga belum mikirkan meluasan wilayah waktu itu, belum mikir wilayah, masih menata kerajaan. Masih menata kerajaannya. Ranggalawe ini baru sadar yang jadi Mahapatih kok Nambi.
Sedangkan Nabi waktu mulai perang di Singosari sampai perang di musuh dengan gelang-gelang, penyebaran gelang-gelang sama penyebaran di Pasukan Mongol. Mongol nggak terlihat. Nah, nggak terlihat. Di setiap pasukan dilihat nggak ada yang terlihat. Kok bisa jadi patih ini gimana ceritanya ini? Ada rasa cemburu sosial nih Pak. Sosial. Menghadap ke raja lagi, protes Ke Raden Wijaya gitu. protes ke Raden Wijaya. Kebetulan Raden Wijaya waktu itu punya anak kecil namanya yang Jaya Negara. Itu nanti ke video selanjutnya aja. Protesnya nggak diterima. Kalau Ranggalawi itu mengusulnya sebetulnya bagus ya. Yang pantas jadi patih itu bukan Nabi, tapi paman saya. Arya Wiraraja nih. Bukan. Lek Arya Wijaya kan bapaknya. Loh gitu. Nah, yang pantas jadi patih itu paman saya, Patih Hamengkubumi. Bukan Nabi orangnya. Jenengan salah. Loh, apa salahnya aku? Iki wis tak teliti kabeh. Lek ku milih wis tak teliti kabeh. Kok sing nyalahne aku? Loh, sampean salah. Kudune sing sampean sing pilih dadi Patih Hamengkubumi. Ku paman saya, paman Lembusora. Nah, itu. Karena kan soal apa ya? Kayak jasa itu memang besar. Lembusora itu besar jasanya. Ranggalawi juga besar jasanya. Tanpa Ranggalawi mungkin peperangan waktu itu masih lama. Berkat Ranggalawi juga peperangan cuma sebentar udah selesai. Nggak diterima Ranggalawi, usulnya nggak diterima, sakit hati ya. Nesu. Tapi nggak punya pikiran berontak. Nggak punya pikiran berontak. Dengan pamannya kan takut ya, sama Lembusora itu takut. Masuk galak ya loh, galak seti ya. Ranggalawi itu seti. Tapi kalau Lembusora itu wedi. Kalau balik Tuban, tenang no pikiranmu, mulai akhirnya pulang Tuban. Ada lagi seseorang yang lagi-lagi yang adu domba. Ada yang adu domba. Iya, dimanapun ada itu, Sengkun itu ada. Adu domba. Tuban, Kadipaten Tuban mau diserbu sampai Majapahit. Enten sing adu domba. Padahal enggak enak Majapahit. Wah, lek ngono iki tak toto-toto. Siap-siap nggih. Siap-siap ya Ranggalawi. Tak toto di prajuritku. Toto Mas. Nah, iki mau si Ramapati balik ke Majapahit. Ngomong ke Majapahit. Gusti Prabu, Tuban arep nyerbu. Berontak. Ramapati niku sinten, Pak? Ramapati iku lek neng anu ya Halayuda. Nah, Ramapati Halayuda. Mahapati yang ini deh. Mahapati mau deh julukan toko konco kan deh pengen jadi gila jabatan ya gitu, jabatan. Padahal si keluarga raja, si kerabatnya Prabu Kertanegara sih. Dia pernah dipecat. Karena yo mengadu domba lah, mau ini. Nggak senang juga nih. Prabu Kertanegara nggak senang, makanya dipecat. Sering adu domba, malah sekali dari domba malah pasukannya anak buah Raden Wijaya Dewi. Nah, akhirnya gue kabar neng Majapahit
dari Tuban lebih menyerbu berontak. Ronggolawe senjata pasukan. Nggih. Nah, dipimpin Dewi. Akhirnya, ini piye iki? Kok malah ngene? Yo ora siapa pasukane. Akhirnya dipimpin nyari pasukan dipimpin karo Patih Nabi. Nyerang Tuban. Malah, Nabi. oke. Nyerang Tuban. Serangan pertama Nabi kalah. Melarikan diri. Akhirnya ngerti barisan kedua dipimpin ke Kebu Anabrang. Kebu Anabrang terkenalnya Kebu Arema. Kebu Arema. Kebu Anabrang mimpin pasukan dan Tuban. Akhirnya ketemu Mas yang kali dapat beras. Pertemuannya antara pasukannya Ronggolawe karo pasukannya Kebu Anabrang. Kebu Anabrang ahli perang banyu Mas. Dia Panglima Angkatan Laut. Ya. Panglima nih Majapahit nih. Majapahit mulai Singasari. Sing dikirim Melayu. Akhir perang. Perang ngerti lah Ronggolawe iki pengapasannya yang banyu kan rasa perang deh. Nggih. Sedangkan Kebu Anabrang wis segojangan yang banyu. Ahline Perang banyu ya. Itu Panglima Angkatan Laut. Akhir perang Ronggolawe kalah. Pasukan Tuban tumpes. Batu si Ronggolawe itu anak cilik ya, udah aja pianik namanya. Udah aja pianik. Dan kejadian ini tahun 1295 perang ini Mas. Atau bisa disebut juga tahun 1115 Saka. Ya gitu. Berarti 15 Saka. niku Ronggolawe pecah nggih. Ronggolawe pecah ning kali. Nggih. Akhirnya Lembu Sura kan roh. Nggih. Lembu Sura roh. Loh, ora tega ndi loro. Ora ponakne mati disiksa. Dipateni karo Kebu Anabrang ora trimo. Kebu Anabrang pateni genten karo Lembu Sura. Nah, akhirnya di rahasia ya, ngono. Aja sampe bocor rahasia iki. Rahasia sing Lembu Sura mati Kebu Anabrang. Kata sih Majai Pak Liin niku nggih. Tapi itu akhirnya terbongkar. Nah, ada bocor kan rahasia gitu. Nah, perjalanan Ranggalawe ini bupati juga sebetulnya dia ditaruh di Tuban itu hanya untuk benteng kalau suatu saat Mongolia akan kembali lagi gitu. Makanya Ranggalawe dan pasukannya ditaruh di sana gitu. Dan kebetulan juga Ranggalawe ada dua nama Mas, ada dua nama itu yang di prasasti di Kudatu di Kudatu ada dua nama. Ada namanya Ranggalawe, juga ada namanya Arya Adhikara. Entah Arya Adhikara sama Ranggalawe ini dua orang yang sama atau orang satu dua nama gitu. Nah ini sepertinya kalau kita melihat di makamnya Ronggolawe, Adhikara ini juga Ranggalawe. Nama kecilnya Adhikara, setelah besar dewasa namanya Ranggalawe. Ranggalawe kan pemberian dari Raden Wijaya. Gelar itu. Nama gelar. Iya. Itu sejarah Nusantara ini yang walaupun namanya nanti Majapahit menjadi negara adijaya, negara yang besar sampai ke Filipina. Ya, itu karena nanti kita ceritakan yang akan datang kalau ada waktu. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Nggih, memang atur nuwun.
Ya, sama-sama. Di lain kesempatan kita sambung lagi. Insya Allah. Cerita selanjutnya ditunggu sama teman-teman YouTuber se-Nusantara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.